Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik semua ya. Jadi pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Dan hari ini kita akan belajar bab 2, bagian bab 2 ya, yaitu menikmati cerita sejarah Indonesia. Sebelum Ibu membawakan materi, ada baiknya kita membacakan doa lebih dulu, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah telah hadir semua ya. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi hari ini kita belajar tentang menikmati cerita sejarah Indonesia. Ada yang tahu apa itu sejarah? Saya, Bu. Ya apa? Sejarah adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Betul ya jawaban dari teman kalian. Jadi kalau membicarakan tentang sejarah berarti peristiwa atau kejadian di masa lalu. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian novel sejarah. Jadi novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif adalah deskriptif itu yaitu untuk menggambarkan secara detail. Apa yang digambarkan yaitu menggambarkan tentang waktu, tempat, suasana, tokoh, kejadian, dan sebagainya. Kemudian apa itu naratif? Naratif adalah naratif itu maksudnya bercerita. Jadi di dalam novel itu tentu saja ada cerita ya, ada ceritanya, ada urutan kronologis kejadian, waktu dari mulai awal terjadinya sampai di akhir. Kemudian jadi kalau di novel tentu saja kita bisa menggambarkan secara detail dan kita bisa memberikan kata konotasi, majas dan lain-lain agar memperindah peristiwa yang dibacakan oleh pembaca. Ketika kita mempelajari mengenai novel sejarah, kita juga seperti masuk ke dalam sebuah era di mana mungkin kita pada saat itu belum lahir, atau kita seolah-olah dapat melihat kejadian pada masa lalu. Contoh novel sejarah ada banyak ya. Misalnya dalam sejarah kerajaan, ada novel yang berjudul Majapahit, karya dari Sandiakala Rajawangsa. Dalam novel Majapahit menceritakan tentang runtuhnya kerajaan Singasari ketika dikuasai oleh Raja Kartanegara. Kemudian bisa juga kita membaca novel sejarah tentang persebaran agama Islam. Dalam penyebaran agama Islam ada salah satu novel yaitu novel Wali Songo yang ditulis oleh Damar Sasongko. Tulisannya Sasangka ya, tapi dibaca Sasongko. Di dalam novel Wali Songo tersebut diceritakan tentang persebaran agama Islam yang tumbuh menyebar setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Atau bisa juga contoh novel sejarah yang lain seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, karya dari William Hamka. Jadi dulu
memang benar-benar ada kapal yang namanya Van der Wijk itu tenggelam. Kemudian Buya Hamka memberikan sebuah karangan imajinasi di dalamnya. Ada tokoh yang terlibat pada cinta segitiga, yakni Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Ini ketika kita membaca cerita sejarah, sebenarnya kita juga sedang belajar mengenai sejarah ya anak-anak. Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Di novel sejarah merupakan salah satu novel ulang atau rekon. Jadi novel ulang atau rekon itu ada 3 jenis ya. Dan novel sejarah itu termasuk dalam salah satu jenis novel rekon atau novel ulang. Ada 3 jenis novel ulang ya atau rekon. Yang pertama itu rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Kemudian ada rekon faktual atau informasional. Adalah novel yang memuat kejadian seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Dan novel sejarah yang kita bahas ini termasuk ke dalam jenis rekon imajinatif ya. Kenapa termasuk dalam rekon imajinatif? Karena di dalam novel sejarah itu ada peristiwa di masa lalu, tetapi kemudian diberi hayalan-hayalan atau imajinasi oleh penulisnya. Jadi tidak sepenuhnya tentang sejarah. Dan kemudian Anda tahu perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah? Tidak ada, Bu. Ibu akan menjelaskan perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Ya. Jadi anak-anak perlu kita ketahui bahwa novel sejarah dan teks sejarah itu berbeda ya. Ada beberapa perbedaan yang terdapat di antara novel sejarah dan teks sejarah. Perbedaannya yang pertama yaitu novel sejarah adalah cerita rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Tetapi berbeda dengan teks sejarah dituntut harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan ini berdasarkan penulisnya. Jadi novel sejarah ditulis oleh seorang novelis, sementara teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Seorang novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya ya. Sang novelis menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana cerita dalam novel sejarah tersebut. Sebaliknya, sejarawan terikat oleh keharusan menulis sesuatu yang benar terjadi di masa lampau. Tidak boleh ditambah-tambah ataupun direkayasa. Kemudian perbedaan yang ketiga. Kalau dalam novel sejarah, faktor perekayasaan dari pengarang yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi. Dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Sementara pada teks sejarah, hubungan antara satu fakta dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Paling tidak hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan sesuatu yang ada saat ini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal tersebut berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu sejarawan yang menulis teks sejarah juga sangat terikat pada fakta tentang apa, siapa, kapan, dan di mana tentang sejarah itu. Berbeda dengan novelis atau pengarang novel. Novelis atau
pengarang novel yang tidak terikat pada fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Semuanya yang ia tulis dalam novel sejarah dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta-fakta sejarah. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam novel sejarah, tidak diperlukan adanya bukti, berkas, ataupun saksi. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pelaku-pelaku, hubungan di antara mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakatnya di dalam teks sejarah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi tidak boleh ada rekayasa di dalam teks sejarah tersebut ya. Di sisi lain dalam novel sejarah, pelaku-pelaku hubungan di antara mereka, kondisi dan situasi hidup, serta masyarakatnya semuanya merupakan hasil dari imajinasi. Ya, lanjut anak-anak. Jadi itu tadi ya perbedaan antara novel dan teks cerita, teks sejarah ya. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri yang dimiliki oleh teks sejarah ada 4 ya. Yang pertama itu disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kemudian yang kedua bentuk teks cerita ulang atau rekon. Tadi Ibu sudah jelaskan ya apa itu rekon dan novel sejarah ini termasuk dalam rekon apa. Yang ketiga sering menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri-ciri yang keempat isi berupa fakta. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dari teks cerita sejarah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku ya. Kemudian ada yang kedua, fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Kemudian yang ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kekreativitasan buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktur, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian di sini struktur teks cerita sejarah ya. Jadi teks cerita sejarah seperti novel, cerpen, dan lain-lainnya itu termasuk dalam kategori cerita ulang. Sehingga baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks yang sama, yakni orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. Struktur teks sejarah yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau orientasi exposition. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat maupun lokasi dan awal mula kejadian ataupun peristiwa. Tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian struktur yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Mulai dari masalah pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama atau protagonis. Yang ketiga yaitu konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Kemudian yang keempat ada puncak konflik atau komplikasi. Bagian ini merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Kemudian yang kelima ada penyelesaian atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah
Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini juga sering dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Ya. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat tetapi tidak disarankan. Kemudian materi kita sudah selesai ya. Ya, sampai di struktur teks sejarah. Karena materi kita sudah selesai, ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu berarti sudah paham semua ya? Iya, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu kalian mencari sebuah novel sejarah. Tidak. Ibu akan memberikan satu judul ya. Ibu akan memberikan satu judul cerita novel sejarah dan kalian harus mencari ceritanya. Jadi Ibu hanya memberikan judul, lalu kalian mencari ceritanya. Judulnya itu Gajah Mada Bergelut Dalam Tahta dan Angkara. Itu judulnya ya. Kalian mencari cerita tersebut, entah dicari di internet atau di buku, itu terserah kalian. Setelah kalian mendapatkan ceritanya, kalian analisis struktur yang ada di dalam cerita tersebut. Ibu sudah menjelaskan tadi apa saja struktur yang terdapat dalam novel sejarah. Jadi Ibu tugaskan kalian untuk menganalisis struktur yang ada dalam cerita Gajah Mada Bergelut Dalam Tahta dan Angkara. Ya. Itu saja materi yang bisa Ibu bawakan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.